Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya bersama Andy Channel. Oke, sahabat-sahabat kita semua, sebelumnya saya akan mengucapkan selamat hari Natal bagi teman-teman yang Kristen dimanapun Anda berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya dalam melakukan pemanasan motor pada pagi hari, teman-teman. Di sini masih banyak dari teman-teman semua yang masih salah dalam melakukan pemanasan motor pada pagi hari, teman-teman. Ya teman-teman, sebelumnya kita ngopi dulu supaya otak kita ini lebih jernih dalam berpikir. Oke teman-teman, kalau sudah ngopi, oke lanjutkan nonton videonya. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya dalam melakukan pemanasan motor. Di antaranya teman-teman, oh ya, sebentar dulu. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa fungsi dari teman-teman melakukan pemanasan motor pada pagi hari. Yang pertama teman-teman, supaya motor teman-teman itu tetap prima dalam berkendara, dan motor teman-teman itu tetap sehat, segar, kuat dalam tanjakan. Itulah fungsi dari kita memanasi motor itu pagi-pagi, teman-teman ya. Terus fungsi dari kita memanasi motor itu yang kedua, agar semua komponen-komponen yang ada di dalam motor teman-teman itu bisa terlumasi semua oleh oli-oli tersebut, supaya motor teman-teman itu tetap awet. Jadi itulah pentingnya kita melakukan pemanasan motor pada pagi hari. Jadi yang pertama, agar motor teman-teman itu tetap prima. Terus yang kedua, supaya semua komponen-komponen di dalam motor itu terlumasi oleh oli yang ada di dalam mesin motor teman-teman. Namun di sini teman-teman, ada beberapa kesalahan yang saya dapatkan di lapangan menurut Andy Channel ya, yang sering teman-teman lakukan, yaitu pertama, pada saat baru pertama menyalakan mesin motor, teman-teman itu langsung gas tinggi, sampai full mentok gasnya. Itu yang salah teman-teman. Kenapa itu tidak boleh dilakukan? Karena itu sangat-sangat tidak dianjurkan oleh pabrikan ya. Motor teman-teman mesinnya baru mulai hidup langsung digas tinggi, sedangkan oli yang ada di dalam mesin itu belum terlumasi semua komponen-komponennya. Teman-teman malah langsung gas tinggi. Nah, ini yang salah teman-teman. Tidak boleh kita melakukan gas tinggi pada saat pertama kali kita menyalakan mesin motor. Cukup kita mengegasnya itu sampai 3000 rpm aja. Jadi jangan sampai mentok. Cukup 3000 rpm, yaitu ya sedikit aja teman-teman, sekitar sepertiga dari gasnya. Jangan setengah gas, tapi sepertiga aja.
Itu pun tidak boleh terlalu lama teman-teman. Ya cukup digas sebentar, lepas lagi, gas lagi sebentar. Tujuannya untuk apa? Supaya oli yang di dalam mesin itu bisa cepat terpompa oleh pompa oli dari motor teman-teman. Akhirnya bisa cepat disemburkan oleh pompa oli menuju ke semua komponen-komponen yang ada dalam motor itu. Terus kesalahan yang kedua, terlalu lama dalam melakukan pemanasan motor. Kenapa kita tidak boleh melakukan pemanasan motor itu terlalu lama? Apalagi bagi teman-teman yang masih memiliki motor, yaitu masih menggunakan bloknya sirip ya, seperti Supra, semua jenis Supra ya. Pokoknya motornya teman-teman yang masih belum menggunakan radiator ya, karena kalau motor yang sudah menggunakan radiator, sistem pendinginannya itu sudah otomatis. Namun tetap saja teman-teman tidak boleh juga melakukan pemanasan motor itu terlalu lama walaupun dia sudah menggunakan sistem pendinginan radiator, karena bisa mengakibatkan overheat pada mesin motor teman-teman. Apa yang dimaksud dengan overheat teman-teman? Ya terlalu panas, mesinnya teman-teman itu terlalu panas karena sistem pendinginannya itu tidak ada. Kalau untuk motor yang masih menggunakan blok sirip seperti Supra dan sejenisnya, dia akan melakukan sistem pendinginan pada saat motor itu jalan teman-teman. Kita lanjut merokok dulu ya, supaya encer otaknya, sekalian ngopi. Tadi sampai di mana? Terlalu lama ya, terlalu lama dalam melakukan pemanasan motor karena bisa overheat. Kenapa kita tidak boleh melakukan pemanasan motor terlalu lama? Karena di sini saya ada piston, saya pegang. Kalau mesin motor itu terlalu panas, otomatis ring kompresi atau ini bukan cuman untuk terlalu lama ya, pada saat kita mengegas tinggi pertama kali juga, ini yang akan dihajar sama motor. Ring yang paling depan ini teman-teman, ini ring yang paling depan ini adalah ring kompresi. Ring yang paling depan dan ring yang pertama dan ring yang kedua, ini yang disebut dengan ring kompresi. Ring kompresi ini akan dihajar oleh mesin. Maksudnya dihajar itu bukan berarti dihajar seperti kelahi teman-teman ya, enggak. Maksudnya contohnya kalau terlalu panas mesin motor teman-teman itu, ring kompresi ini akan aus. Ini akan kegesek dengan blok silinder dan akhirnya ring ini akan mengecil. Dia akan mengecil dan akhirnya ringnya habis, otomatis motornya teman-teman akan ngebul atau ngasep gitu. Nah itu kalau terlalu lama, dia akan lembek nanti nih ring-ringnya ini. Terus saya kembali lagi ke yang pertama tadi, apabila teman-teman melakukan gas tinggi pada saat pertama kali hidup motornya, otomatis ringnya ini juga akan habis juga teman-teman, karena olinya itu belum nyampe ke silindernya, teman-teman langsung ngegas tinggi, otomatis ring ini akan bergesekan pada blok silinder. Akhirnya ring kompresi ini akan habis, akhirnya mesin motor teman-teman itu akan susah hidup. Nah, belum lagi ring olinya, kalau ring olinya udah haus, otomatis akan ngebul gitu. Oke, sampai di sini sudah paham. Jadi intinya kita lanjut ke yang ketiga. Ini dalam melakukan pemanasan motor itu tidak boleh di dalam ruangan yang tertutup, karena udara yang di dalam ruangan itu tidak ada yang bergerak teman-teman, tidak ada udara yang bergerak, otomatis mesin motor teman-teman itu jadi cepat panas begitu. Di sini sudah paham teman-teman?
Jadi ada 3 yang saya berikan dulu kesalahan dalam melakukan pemanasan motor pada pagi hari. Sebetulnya masih banyak lagi kesalahan-kesalahan dari teman-teman, dari sahabat-sahabat yang masih awam di luar sana. Cara memanasi motornya itu masih salah. Cuman masih sudah ada juga yang paham, tapi lebih banyak yang belum paham. Kenapa saya bisa bicara seperti ini, teman-teman? Karena saya langsung bertanya kepada pemilik motor tersebut pada saat datang ke bengkel saya. Motornya sudah ngebul, saya tanya, ini kok bisa? Bagaimana cara memanasinya kalau pagi-pagi? Katanya ada yang bilang pas starter langsung gas tinggi. Kenapa dilakukan itu? Karena buru-buru. Wah, ini yang salah kan? Karena buru-buru mau berangkat kerja, akhirnya motornya digas tinggi. Akhirnya seperti itu. Terus yang kedua, terlalu lama. Karena terlalu nyantai, keasikan, motornya pada saat baru bangun dihidupin, ditinggal mandi, tinggal pakai baju, malah terlalu lama juga, teman-teman. Sudah benar dia memanasi motor pagi-pagi, tapi terlalu lama. Dan ada juga satu yang tidak memanasi motor pagi-pagi. Jadi pada saat hidup motor, ceng, langsung jalan. Mati, teman-teman. Pada saat pertama hidup langsung jalan. Ini lebih salah lagi. Oli yang ada di dalam mesin itu belum terlumasi semua, motor langsung diberikan beban. Karena kita naik di motornya, akhirnya motornya itu terbebani. Istilahnya pistonnya itu masih seret, belum terlumasi oli, langsung jalan. Akhirnya baru beberapa bulan motornya sudah ngebul. Oke, teman-teman, sampai di sini sudah paham. Mungkin cukup sekian dulu video dari saya tentang kesalahan dalam pemanasan motor pada pagi hari. Nanti masih ada lagi video saya, nanti saya belum bisa pastikan kapan, tentang masalah pelumasan pada mesin motor. Teman-teman itu banyak yang tidak mengontrol olinya, gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya, teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat, dan salam ND Channel.